brutal fact kalau Indonesia ini sedang mengalami ekonomi yang cukup menantang lah. Jangan ngomong kita jelek ya. Nah, setiap hari, almost every day kita bisa mendapatkan kan berita-berita PHK di sana sini. Yang terakhir perusahaan yang begitu besar seperti Sritex pun harus gulung tikar kan. Itu puluhan ribu karyawan gitu. Tapi ya saya juga tidak mau menyalahkan total kepada situasi ini. Memang ini bisa dibilang juga global. Apalagi ada yang perang tarif sekarang. Ini akan memperburuk bagi saya. Jadi kita harus hati-hati. Kita akan mengalami yang namanya soft landing. Utangnya 109 M ya? 190 M ya? Besar, 215 M. Di 2008 kejual, kita bayar cash. Selamat datang di program Cahaya Bagi Negeri yang semakin bercahaya. Luar biasa. Luar biasa. Hari ini kita kedatangan siapa nih? Hari ini unik banget. Siapa tuh? Karena waktu kita masuk ke kantornya, saya tuh lihat banyak ornamen Iron Man. Saya lihat banyak pajangan-pajangan Iron Man. Jadi kita akan berbicara dengan Tony Stark. Indonesia. Iron Man Indonesia. Pak Antoni Putira. Apa kabar, Mas Rayman, Bang Charlie? Terima kasih loh Pak, waktunya mau berbicara di Cahaya Bagi Negeri ini. Sama-sama, it's my pleasure. Bagaimana Bapak ini kok disebut Iron Man Indonesia? Iya, apa ada filosofi? Filosofinya sih, ya saya suka siapa ini, Iron Man. Dia itu yang true hero-nya dari hero itu semua. Kan dia yang mati akhirnya. Ya kan, jadi dia ada yang namanya pengorbanan. Aduh, gitu. saya sedih Pak, inget scene itu. Kalau ini semua ornamen yang saya pajang tuh hampir semua dikasih orang. Oh, karena mirip. Ya banyak di WhatsApp grup ngomongnya begitu kan. Iya. Bapak ini kenal Golden Boy juga dulu. Ketika setelah lulus dari Amerika ke Indonesia, berharap bahwa kekayaan keluarga ini masih banyak, tapi kenyataan yang terjadi di masalahnya adalah banyak aset yang dibukukan karena sesuatu hal. Nah, mungkin habis. Bapak bercerita dan bagaimana menyelesaikannya itu? Tahun 98, ingat ya, 98, 99 itu kan ada krisis, bukan global tapi Asia lebihnya. Jadi kita punya keluarga, mempunyai satu institusi keuangan harus tutup, ya terpaksa. Dan itu bukan saya doang, hampir semua lah, hampir semua. Hutangnya 109 M itu, 190 M ya? Besar, 215 M. Di era itu. Itu kalau duit kita nggak bisa tidur lagi tuh gimana ini Pak ya? Silakan Pak. Tadinya saya pikir dia 7 turunan nggak akan habis. Tapi lihat, saya di sana belajar bahwa ada satu entitas yang lebih tinggi daripada manusia. Yang kalau mau ngambil, ya ngambil aja. Nggak ada urusan. Jadi kita, yang tadinya saya pikir ya harta begitu banyak, tahu-tahu habis malah minus. Ya kan? 99 institusi keuangan keluarga saya itu yang terakhir yang tutup. Yang lain-lainnya udah duluan. Ya kami bersyukur ya. Jadi almarhum bapak saya ya, ayah saya itu luar biasa. Dalam keterpurukan itu dia masih mengusahakan, jadi dia masih bayar. Cukup besar, kalau nggak salah itu ada 40-an M lah. Ya. Terus sisanya itu kita mengupayakan untuk menjual aset kita untuk menutupin. Yang 200 sekian ini Pak? Sisa 175. 175, ya. Oke. Itu ya kami bersyukur tahun 2008 kita sudah menemukan pembeli untuk perusahaan yang saya groom dari kecil. Ya tambang. Jadi 2008 kejual, kita bayar cash. Yang lain-lainnya nggak bayar cash. Banyak memakai namanya SBH. Nggak salah, itu instrumen yang dikeluarkan sama pemerintah. Ya, tapi kami waktu itu ya salah. Bukan saya yang, tapi waktu itu kan pucuk pimpinan itu adalah abang saya. But anyway, kita tidak mau menyalahkan siapa-siapa. Tapi saya melihat di sini, saya petik pembelajaran bahwa kalau hutang itu harus bayar. Wah, ini pelajaran penting nih. Ya. Kalau hutang
harus dibayar. Ya. Jangan udah utang, dia yang paling galak. Gitu Pak, yang utang yang paling galak. Nah, tapi itu keren menurut saya. Seorang pengusaha punya prinsip begitu, utang dibayar. Dan dari situ, prinsip-prinsip itu mungkin yang membuat Bapak sampai sekarang bisa terlihat bagaimana bisa Bapak bisa membangun usaha itu kembali. Boleh cerita Pak? Iya, tentunya juga karena ini ada korelasinya dengan pertumbuhan ekonomi kita yang di tahun 2000 antara 2002 itu mulai membaik. Pertumbuhan ekonomi Indonesia itu berlarut-larut membaik 2002, 2003. Sehingga kita pelan-pelan ya merangkak kembali lah gitu. Memulai bisnis-bisnis itu, dan kami juga tertolong tadi dengan bisnis tambang itu. Memang Tuhan baik. Jadi habis yang institusi keuangan, kita memang pada waktu yang susah itu sudah mulai juga bisnis yang tambang itu. Tapi ya hilang juga toh, karena harus membayar utang itu. Utang kewajiban kepada pemerintah. Bapak pernah mengalami krisis waktu itu 98 ya. Dan 2008. Apa bedanya sama Indonesia sekarang, Pak? Menurut kacamata Bapak, Indonesia ekonominya sekarang gimana? Ini pertanyaan bagus. 98-99 itu krisisnya Asia. Yes. Amerika masih baik-baik aja. Tapi sekarang ini kelihatannya sudah global. Jadi makanya saya tidak pernah sekhawatir seperti sekarang ini. Yang paling mengkhawatirkan. Ya, ini dampak dari tadi itu PHK yang tadi Mas Rewan tanyakan. Jadi gini, masih ingat tahun 2020 COVID? Iya. Itu sampai sekarang masih terjadi. Dalam artian itu dampaknya belum selesai. Secara ekonomi, secara bisnis itu banyak yang terhantam dengan begitu kerasnya, sehingga dampaknya sekarang nih. Lah kok waktu dulu nggak apa-apa? Karena pemerintah bagus pada waktu itu. Saya harus jujur ya, karena saya juga sebagai pengurus di PHRI, Perhimpunan Hotel Restoran Indonesia. Bapak lebih tahu itu ya. Iya, jadi ketum saya itu sama sekjennya kami satu tim teriak gitu sama pemerintah ya, tanda kutip. Tolong dong, ini kalau nggak diperhatikan banyak yang namanya hotel-hotel akan gulung tikar. Karena COVID kan nggak boleh keluar, nggak boleh masuk. Sehingga dikasih relaksasi. Nah, baguslah pemerintah pada waktu sangat responsif memberikan satu kelonggaran bagi pengusaha hotel untuk tidak membayar pokoknya dulu. Dan bahkan interestnya, ya interest itu bunga banknya, itu diperkecil malah. Nafaslah dia. Gitu. Begitu sampai 2022, saya ingat sekali, kami sudah merasakan ada pemulihan. 2022. 2023 begitu COVID sudah dinyatakan tidak ada, itu langsung bagus. Melonjak ya Pak pelan-pelan. Ya, nah perbedaannya sekali lagi karena ini ya kami bersyukur lah ya. Perbedaannya adalah grup saya tidak berhutang banyak-banyak. Belajar dari tahun 99. Kalau kita nggak utang banyak, semestinya fine-fine aja. Ya, ditambah lagi sekarang pemerintah memotong anggaran besar-besaran, sehingga ya yang namanya pengusaha hotel mulai teriak lagi. Ya, 2 minggu yang lalu kami berhasil diterima sama Bu Widi, Menteri Parekraf itu ya. Kami mendapatkan kabar yang cukup positif bahwa pemerintah sudah mulai menggulirkan, ya sudah dipotong, yang sudah diputuskan, dianggarkan, walaupun kecil, tapi sudah mulai digelontorkan sedikit demi sedikit. Ini adalah kabar yang bagi saya cukup optimis. Ya, sebagai pengusaha, kira-kira apa sih yang mau Bapak lakuin, Pak? Yang kita tahu, ya kita bisa apa, Pak? Apalagi gini,
Bapak ini sebagai pengusaha tapi punya pengalaman yang menarik. Artinya pernah mengalami situasi yang satu keluarga bahkan dirinya Bapak ini mengalami yang tidak enak dalam usaha. Iya. Tapi dia bisa bangkit dan dengan PHK sekarang ini apa ya? Seperti apa Pak? Dari sisi Bapak nih, yang orang berpengalaman. Pasti punya nasihat yang luar biasa nih Pak. Pengalaman itu ada satu hal. Tapi kalau kita nggak mau menyikapinya itu atau berbuat sesuatu cuma hanya pengalaman. Karena gara-gara pengalaman itu Tuhan tolong saya. Sekarang saya mau mengembalikan juga. Ya, seadanya dan sebisanya tentunya. Karena saya juga bukannya Pak Hartono gitu. Kalau BCA mah wah itu nggak ada serinya. Tapi kalau kita tentunya saya bersyukur aja ketika setiap tahun saya bisa membuka 1 atau 2 restoran. Itu kan sudah membuka lapangan kerja dong. Berapa karyawan? Ya, puji Tuhan. Dan dampaknya, multiple-nya, multiple efeknya. Jadi nggak bisa cuma hanya karyawan. Karyawan kita paling cuma 15. Tapi sebelum buka restoran itu kan pasti ada renovasi. Berarti ada kontraktor. Penyerapan tenaga kerja ya Pak ya? Percis sekali. Dan setelah membuka restoran itu, tentunya kan ada supplier. Makanan itu, daging, ayam, ikan, sayuran. Nah ini multiplier efeknya. Ya, jangan dilihat, cuma segini doang bikin restoran. Oke, bagi orang-orang yang mungkin uangnya berlebihan ya, buka restoran cuma 8-10 M, itu nggak terlalu besar. Tapi kan multipliernya. Ketika kalau ada orang seperti saya, taruhlah 1.000 orang, berarti berapa? Penyerapan tenaga kerjanya. Setiap kota, setiap provinsi. Exactly. Dan yang PHK banyak itu terserap itu Pak. Nah, sekali lagi ya karena by grace ya, ini karena kemurahan Tuhan. Di COVID itu malah saya yang membuka restoran duluan. Banyak teman-teman saya bilang lu orang gila ya bos. Nggak apa-apa. Sementara orang melutup Pak. Kan kayak Tony Stark. Jalan dulu. Itu filosofinya ya. Itu yang saya penasaran Pak. Bapak punya filosofi seperti Tony Stark. Terus ekonomi yang kayak gini gimana Pak? UMKM kah atau apakah cara yang Bapak yang mungkin hikmat atau yang Tuhan taruh gitu. Oke, ini menarik. Jadi gini ya, saya pun juga pernah kecewa dan cukup sering gitu ngebantuin orang yang namanya UMKM banyak gagalnya. Tapi itu juga karena kesalahan saya, karena saya kurang research. Setelah saya belajar bahwa hampir lebih dari 50% yang namanya UMKM itu gagal. 50%? 50% di Google aja. Kenapa Pak? Kenapa? Nah, karena dia nggak punya ekosistem. Wah, ini yang menarik. Ya, dan yang banyak sih juga modal juga kurang. Lalu dia orang itu kurang profesional. Coba, karena kita duduk di perusahaan yang investasi saya ini ya. Yang di ruangan ini, kantor ini adalah untuk investasi. Jadi saya hampir setiap bulan dapat dari teman-teman dari WhatsApp grup aja. Karena kita memang nggak jualan. Teman-teman yang merasa bisnisnya lagi stuck, dia mau naik level, tapi kan perlu modal. Sehingga saya bilang ya boleh aja. Saya selalu open, welcome lah gitu ya. Nah, Pak, sebentar Pak, penonton mungkin nggak tahu nih Pak, yang dimaksud Bapak ini. Kita langsung Pak Antoni Putirai ini sedang membuka sekarang Alpha Capital gimana Pak? Alpha Putirai. Alpha Putirai. Jadi itu Capital. Menolong orang. Ya, bukan menolong orang lah, itu namanya bekerja sama, membangun bersama, bermitra lah ya Pak. Bermitra, Pak, sekarang ini orang mau kerja sama udah pada takut. Tapi Bapak mau gitu loh. Boro-boro nih. Bodong Pak. Gini, pengusaha kalau dia tidak punya hati, untuk mau ketemu orang aja dia malas. Ini ada maunya nih. Itu betul. Terus lu sekarang mau kerja sama gua, untung gua berapa persen? 60 atau 40? Nah itu bener Bang, itu hati nuraninya nggak ada itu. Nah, Bapak coba ceritakan. Ya gimana, kita itu kan sekarang ada sebagaimana kita ada karena Tuhan. Betul. Kita bisa seperti ini juga karena Tuhan. Ya berkatin lah orang.
Nah, konsepnya apa yang Bapak sedang kerjakan di ini? Yaitu kita diajarkan ya kalau di Alkitab itu apa yang kau tabur kau akan tuai. Wow, keren. Simple aja. Mungkin bukan untuk kita, tapi untuk kita punya generasi berikutnya, anak-anak kita, cucu kita. Jadi kita jangan melihat skopnya pribadi terus, gak ada habisnya. Iya. Bapak kan bisa tidur aja nih. Bapak katakanlah sekarang hartanya udah di atas hampir triliun lah, katakanlah kita ngitungin harta orang kamu. Enggak, maksudnya saya supaya orang punya gambaran. Katakanlah triliun. Bapak tidur tenang-tenang aja gitu. Cucu Bapak nggak akan habis itu. Ini malah bikin masalah. Ini bikin menolong orang yang punya usaha yang kecil, mikirin. Terus kadang-kadang orang itu juga nggak beres, tapi tetap ditolong. Betul. Apalagi dibilang 50% UMKM itu gagal, Pak. Kepuasan apa yang Bapak mau dapat? Bukan kepuasan, tapi lebih ke sekali lagi karena kasih. Wah, ini yang Gitu. Kalau semua orang hanya memikirkan kepentingan diri sendiri, terus bangsa ini bagaimana? Wah, itu tadi, keren. Kita cuma bisa komentar negara kita sedang carut-marut tapi tidak ada action. Nah, itu dia. Kita pengen tahu dari sisi Bapak bagaimana seorang pengusaha itu punya hati yang sudah kenal Tuhan. Ya. Melihat bangsa ini yang banyak di PHK harusnya seperti Gimana, apa Pak? dan memulainya bagaimana, dan Bapak boleh jelaskan, Pak. Mindset lah. Iya, mindset aja. Saya Gimana? cuma hanya bisa menyampaikan, dan memang banyak sih kan saya diundang cukup di beberapa organisasi ya, ataupun asosiasi untuk bicara lah. Semuanya itu balik-balik kepada mindset. Ya, bahkan saya ngomong kalau di teman-teman yang Nasrani gitu ya, saya bilang kita kalau udah diberkatin terus so what? Setelah terima Tuhan Yesus, udah begitu aja. Terus lu upamanya kalau diberkatin lu nggak mikirin orang lain. Terus lu mikirnya apa? Mau jadi pendeta? Saya tantang mereka orang bahkan. Kalau kita semua mau jadi pendeta, siapa jadi jemaatnya? Ketawa mereka orang. Nggak, bener dong. Nah, siapa yang akan membuka lapangan kerja ini? Jangan terlalu itulah apa seakan-akan mau naif atau kelihatannya sok suci. It's good. Lu terima Tuhan Yesus is good. Tapi setelah itu apa? Next. Sedangkan tidak semua orang terpanggil menjadi pendeta, kan saya bilang. Betul. Nah, kalau semua jadi pendeta, siapa jadi jemaatnya? Siapa yang memberikan namanya perpuluhan? Ada istilah, Pak. Gen Z ini sekarang maunya sukses instan. Maunya cepet. Maunya gampang, maunya simpel. Saya kan dilahirkan dari keluarga yang tidak mampu. Maka saya tidak punya peluang. Betul ya? Iya. Terus saya mau kaya cepat. Ini kita bicara yang kelas menengah ke bawah dulu ya. Kalau dia nggak ada modal, sebagaimana dia bisa menjadi kaya raya secara instan. Saya diundang di, kalau nggak salah, Ukrida ya, Universitas Ukrida. Saya bilang begini loh, nggak ada salahnya kalau kita bekerja dahulu, menjadi karyawan. Ini mindsetnya juga harus jelas dulu. Jangan selalu seakan-akan lu harus jadi pengusaha. Ya itu bagus. Tapi bagaimana you bisa jadi pengusaha kalau nggak punya uang? Yang tadi saya bilang, UMKM pun, yang mikro pun modalnya bisa 1M loh. 1M. Nyari di mana ya? Nah, kan awalnya kamu harus punya income dulu. Income dari kerja dong. Terus habis itu kamu punya pengalaman, ini penting, pengetahuan. Habis itu dari kerjaan ini kamu punya koneksi. Wah, ini ternyata. Ya, ini ada jenjangnya gitu. Saya percaya semua orang punya fase gitu. Jadi kalau yang namanya instan, saya nggak percaya. Kecuali kamu ngerampok, kecuali kamu korupsi, kecuali kamu jualan narkoba, kecuali pesugihan ya, Pak? Judol kayak gitu-gituan. Ya maaf kata, yang uang haram. Tapi kalau uang yang beneran, nggak ada ya. Saya ya sempat diproses sama Tuhan 2-3 kali. Dan saya mulai sadar bahwa bisnis itu tidak ada yang bisa 100% untung kok. Tidak ada kepastian di bisnis. Yang ada satu kepastian itu adalah mati.
Jadi kematian itu pasti. Hari ini kan tercerahkan banyak kan? Iya. Kematian itu pasti bisnis, tapi belum tentu ada untung atau rugi ya Pak. Exactly. Kita cuma hanya bisa mengurangi resiko itu, calculated risk, mitigasi segala macam. Tapi kalau untuk bisa menjamin 100% pasti untung, gue yang taruh duit ke lu. Iya. Mendingan saya ya siapa? Iya kan? Udah gitu ya Pak. Iya kan? Tapi gue minta juga jaminan dong. Iya. Lu jangan omong-omong, lu bilang, oh pasti jamin Pak Antoni, pasti jamin. Susah itu ya Pak ya. Exactly. Iya. Nggak ada di dunia ini yang bisa menjamin. Mungkin ada anak muda yang ya oke, dia bisa tahu-tahu kaya raya karena kerja keras dan investasi di digital coin juga. Iya. Tapi berapa banyak yang bisa seperti dia? Nggak bisa semua orang seperti dia. Itu perlu right timing, perlu right people, right place. The right man, right place. Karena gini, banyak orang melihat itu, wah gak gampang nih, dia ini terjebak lah. Padahal menurut Bapak tadi kan semua itu proses. Iya. Saya kasih contoh yang konkret. Mungkin masih ingat yang nama Indra Kents? Itu anak muda. Iya, Indra Kents. Itu baru bocil itu. Iya. Udah punya, mobilnya. Mobil, semua mobil. Udah sama kayak saya kan? Iya. Ini udah 30 tahun. 10 tahun, jatuh bangun dulu ya Pak ya, Dan baru kita nabung. Ini dari mana? Ternyata. Masuk penjara. Atau itu Doni Salman juga. Banyak lah, banyak betul. ya. Sampai yang komestik apa itu yang akhirnya dia dibongkar sama netizen, ketahuan bahwa dia punya private jet itu cuma sewa untuk flexing. Flexing tuh menggoda supaya orang mau. Exactly. Saya jadi teringat ya, di Alkitab tuh ditulis begini, tinggalkanlah niatmu menjadi cepat kaya raya. Wow. Ya saya bukan pendeta, tapi ada itu. Tolong yang pendeta. Tinggalkan niatmu menjadi kaya raya. Ya. Minta sama Tuhan. Saya minum dulu kalau gitu. Ya, minum. Minta sama Tuhan Betul, itu. Pertama, bagi saya lebih penting itu wisdom. Kalau singkatnya, gampangnya, wisdom itu takut akan Tuhan. Datangnya dari sana. Alkitab yang nulis, bukan saya. Takut akan Tuhan, permulaan pengetahuan. Betul, ya. Hidup kita memang tidak hanya untuk diri kita sendiri, Bang. Seperti juga Pak Antoni, CBN juga mempunyai pelayanan yang luar biasa. Wow, pelayanan kita itu luar biasa, ada School of Life ya. Ya, seperti apa? Kita saksikan. Ini dia. Sejak kecil, Ricky sudah terjebak dalam lingkungan pergaulan yang buruk. Kalau dulu saya merokok, orang tua saya tidak tahu. Dan saya dulunya mengenal rokok dari teman saya. Kalau nggak saya ikut dengan mereka nanti dilecehkin, terus dipukulin, nanti nggak ada temen. Saya disuruh megang rokok sama menyedot rokok itu sampai setengah umur 6 tahun. Ricky juga terjerumus dalam kenakalan yang lain bersama dengan teman-temannya. Waktu itu saya mencuri coklat dan terus saya itu habis setiap hari mengambil coklat itu dengan teman-teman saya. Tak hanya membuat orang tuanya sedih dan kewalahan, kenakalan Ricky juga berdampak buruk pada nilai dan prestasinya di sekolah. Hingga pada suatu hari, Ricky diikutsertakan oleh orang tuanya bergabung di sebuah komunitas sanggar belajar School of Life GSJA Elroy Telogosari, Semarang, Jawa Tengah yang didukung oleh Cahaya Bagi Negeri. Di sana, Ricky mendapatkan bimbingan secara akademik dan juga belajar tentang karakter yang baik. Ricky mengaku ada satu materi yang kala itu mengena di hatinya. Kan diajari pendidikan karakter, Allah Maha Tahu. Kalau saya merokok, itu orang tua tidak tahu, tapi Allah yang tahu. Ricky mengatakan bahwa tekadnya untuk berubah juga diteguhkan oleh sebuah kisah yang ia tonton dari film animasi Superbook. Saya menonton film Superbook, 10 perintah Allah. Yang berkesan sekali itu perintah jangan mencuri. Saya berdoa jadi tidak mengulangi lagi. Dan saya ingin sekali berubah agar tidak mengulangi lagi merokok dan mencuri coklat di toko lagi. Hari demi hari, Ricky mulai menunjukkan perubahan yang baik dalam dirinya. Kini hidup Ricky sudah berubah. Ia juga berjanji untuk hidup lebih taat kepada Tuhan dan tidak akan mengulangi kenakalannya yang dulu. Saya mengucap syukur buat Sol
yang sudah membantu anak saya. Nilai-nilainya bagus. Kami juga mengucap syukur kepada Tuhan, anak saya sudah bisa keimanannya lebih baik daripada yang dulu. Terima kasih pada Bapak Ibu Guru dan terima kasih pada Bapak Ibu yang telah mendukung School of Life, dan terima kasih juga pada CBN. Tuhan Yesus memberkati. Kita di Cahaya Bagi Negeri ini, Pak, ada yang masuk dukungan doa, Pak Tito namanya. Pak Tito ini dia mohon dukungan doa untuk keluarga kami yang sudah 4 tahun usaha kami bangkrut sejak pandemi. Dan kami masih terlilit hutang sebesar 10 M. Yang kedua ini sebenarnya ada Ibu Shirley Novita nih, Pak. Dia tuh ya biasa punya pinjol. Wow. 35 juta. Bapak terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan, kalau kami berbincang yang luar biasa Tuhan dengan Pak Antoni Tuhan kami juga mau mendoakan setiap responden yang masuk ke dalam Cahaya Bagi Negeri Tuhan. Kalau saat ini ada Pak Tito Tuhan yang terlilit utang Tuhan hingga 10 M Bapak. Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau yang akan membuka hikmat kepada Pak Tito untuk bagaimana melunasinya, karena yang kami tahu Tuhan bahwa kami setiap hutang harus dibayar. Kami percaya Tuhan Pak Tito tetap kuat. Kami mau perkatakan damai, ada Pak Tito dia menempuh jalan-jalan yang benar. Dan juga kami juga mau berdoa untuk Ibu Shirley Tuhan, kalau dia terlilit juga hutang oleh pinjol Tuhan, ampuni Tuhan Ibu Shirley Bapak kalau dia melakukan kesalahan. Tetapi Tuhan biarlah ke depannya Ibu Shirley bisa melakukan keputusan-keputusan yang lebih baik lagi. Yes. Tuhan biarlah Engkau tetap Tuhan bantu bagaimana dia bisa melunasinya. Beri dia hikmat untuk melunasinya Tuhan. Dan bila segala sesuatunya sudah selesai, dia bisa tetap ada di dalam Engkau. Dia tidak melakukan kesalahan lagi. Dan biarlah kiranya Engkau juga gerakan Tuhan orang-orang di sekitar untuk membantu Pak Tito dan juga Ibu Shirley Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau Allah yang penuh dengan kasih Tuhan. Engkau juga mengasihi mereka dan Engkau akan membantunya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami juga berdoa, mungkin saat ini ada penonton juga Tuhan yang bingung apa yang harus dia lakukan, bingung juga dengan bisnisnya, mereka juga mungkin mengalami kebangkrutan, mengalami titik-titik terendah di dalam hidupnya Tuhan. Biar Engkau Roh Kudus bantu mendamaikan hatinya supaya mereka tidak mengambil jalan-jalan atau langkah-langkah yang salah, langkah-langkah yang instan, atau bahkan mereka mengakhiri hidupnya Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus Kristus Engkau yang akan membantu mereka. Biarlah mereka bisa keluar dari setiap pergumulan hidup mereka Tuhan Yesus Kristus, karena kami percaya kami punya Allah yang hidup. Yes. Barang siapa yang datang kepadanya, dia akan memberi kelegaan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Engkau akan bekerja Tuhan bagi setiap orang-orang yang mengalami himpitan dalam hidupnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Wow, luar biasa. Luar biasa. Buat pemirsa mungkin yang saat ini sedang menyaksikan acara Cahaya Bagi Negeri ini, Anda mungkin sedang mengalami masalah hutang, atau Anda sedang terlilit dengan berbagai persoalan apapun yang membuat Anda pusing, tidak bisa tidur 3 hari atau 7 hari. Jika Anda punya masalah apapun, Cahaya Bagi Negeri ada layanan doa 24 jam. Anda boleh catat nomor ini, Anda akan hubungi. Ada teman-teman, ada sahabat-sahabat yang siap mendoakan apapun pergumulan Anda. Percayalah, di dalam Tuhan, hanya Tuhan yang bisa menolong hidup Anda. Tidak ada orang lain. Bapak, Ibu tidak bisa. Tuhan Yesus yang bisa menolong. Yes. Wah, luar biasa. Luar biasa. Buat yang penonton gimana? Dan buat para penonton yang juga menyaksikan tayangan ini dan Anda merasa diberkati, Anda merasa tayangan ini benar-benar menyentuh hati Anda, share, bagikan supaya semakin banyak orang yang diberkati juga. Dan juga kalian juga bisa meninggalkan kolom komentar, saling memberkati, saling mendukung supaya banyak orang juga yang membaca itu segala sesuatunya positif. Dan pastinya itu adalah bagian dari dukungan program kita juga. Yes. Kak Raymond mendekati
Bapak Antoni semakin berhikmah. Amin. Oke, terima kasih Pak Antoni. Terima kasih Pak Antoni Bapak buat luar waktunya. biasa menyediakan Saya sangat waktu. bersyukur Ya. di tengah kesibukannya Iya. beliau masih menyempatkan berbagi kepada kita semua. Dan pastinya menjadi cahaya. Amin. Saya Charlie. Saya Remonski. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.